Halo teman-teman, selamat datang di Ponika. Di episode pertama kita ini, kita kedatangan bintang tamu yang istimewa, istimewir pokoknya, Jos Gandos. Langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama, kita sambut Pak Beni. Halo Pak Beni. Halo. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke. Istimewa atau istimewir beda banget loh. Oh, bedanya gimana Pak? Kalau istimewa itu pakai telur. Oke. Kalau istimewir itu memang karena sudah tua gitu. Wow. Oh begitu. Berarti kalau istimewir itu udah mesti istimewa ya Pak ya? Belum tentu juga. Oh benar juga ya Pak. Oh begitu. Aja. Oh begitu. Oke Pak Beni, gimana Pak? Ini mulai dari pandemi ada di Indonesia sampai sekarang ini Pak Beni kesibukannya di kampus dan di luar kampus apa aja Pak? Saya rasa malah pandemi ini membuat saya lebih sibuk. Oh begitu ya Pak. Aduh. Artinya kan begini, karena jam kerja itu jadi lebih terbatas. Oh aduh ya Allah. Ada banyak misalnya yang webinar yang dulu kalau mau mendatangi seminar itu kita harus pergi ke Amerika Serikat. Sekarang kan nggak usah. Iya benar. Laptop, cuma resikonya kerjanya jadi kacau gitu. Oh benar. Berarti wah ini ya Pak, mungkin secara gamblang jam kerjanya Pak Beni juga mungkin lebih banyak ya Pak. Jadi lebih panjang kan? Oh. Pernah nggak sih Pak sampai nggak tidur gitu gara-gara kerjaan gitu Pak? Kayaknya kalau tidak tidur belum. Oh belum ya Pak. Tapi kalau cuma 3-4 jam tiap hari. Oh gitu. Kok malah saya yang nggak untuk kasus tidak tidur kok malah terjadi di saya Pak ya. Malah kebalik ya Pak ya. Kenapa ya Pak seperti itu Pak? Oh gitu ya Pak. Mungkin Pak Beni sebagai dosen dan selaku wakil rektor bidang 4 kan mungkin Pak Beni juga bisa memberikan arahan. Mungkin karena tugasnya banyak. Oh iya Pak, setuju sih Pak saya Pak. Tugasnya tuh tugas kampus melebihi dari tugas di rumah Pak. Sampai kadang tuh saya bersih-bersih itu masih kelas seperti itu kayak gitu. Kadang orang tua saya nyuruh, "Dek, bersihin ini, masih kelas Bu, sebentar ya gitu." Padahal ketika di kamar sedang berubah. Iya, bener. Kadang-kadang malah saya sampai ketiduran Pak kuliahnya Pak. Saking ngantuknya kayak gitu. Oke. Oh, gitu. Sengaja saya biarkan roomnya 6 jam direkam. Nggak keluar. Oh, Pak Beni masih di roomnya situ. Sengaja. Oh. Aduh. Ternyata 6 jam. Wah, ini ternyata ini ya teman-teman, Pak Beni juga suka apa ya? Mengerjai mahasiswanya ya. Saya kan hanya membiarkan saja. Tapi kan secara nggak langsung mahasiswanya kalau bangun masih ada Pak Beni, dikiranya masih ada kelas. Kayaknya begitu. Aduh. Oke Pak Beni, di kesempatan kali ini kita tuh akan membahas tentang Unika Pak. Secara umum maupun secara rinci dari sudut pandangnya Pak Beni. Ya. Begitu. Oh, ya bener tau Pak. Ya bener Pak. Masa kebalik Pak. Oke, menurut Pak Beni nih ya, Unika nih Pak. Unika Universitas Katolik Sugio Pranoto itu kan secara umum mahasiswa juga dan masyarakat umum ya Pak, udah banyak yang kenal Pak. Nah, sebenarnya untuk ini tuh nilai-nilai yang dikenalkan oleh Unika, menurut Pak Beni itu apa aja sih Pak? Nilai-nilai yang dikenalkan ke siapa itu? Ke mahasiswanya? Katakan ada dua, yaitu mahasiswa dan ke masyarakat luas. Ya, ke mahasiswanya dan ke ini masyarakat luasnya Pak. Saya rasa kalau yang ditanamkan prefer, tapi itu kan kalau menggunakan nama Sugio Pranoto itu kan tidak asal-asal. Oh iya, bener banget. Namanya susah dibaca. Tetapi karena beliau kita anggap punya karakter yang bisa mau wakili Baik. dan layak untuk diteruskan pada generasi. Oke. Maka nilai-nilai yang pernah beliau sampaikan, pernah beliau lakukan itu yang menjadi bagian dari menginspirasi komunikasi Pranoto. Oke. Saya rasa kalau teman-teman masyarakat sebagai mahasiswa Unika gitu ya. Iya Pak. Zaman new normal kan ya. Bener. Pasti kan kita diwajibkan untuk belajar. Iya. Dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Rising Grateful Leader itulah yang kita partasikan ke dalam mahasiswa. Bener. Aktivitas, kritis, yang model seperti itu. Nah, harapannya apa? Karena itu menjadi bekal dasar. Terlepas dari pengetahuan ilmu
kita terkait dengan kita. Bener Pak, bener. Sampai bisa gambar ya. Oh iya sih Pak, setuju sih Pak. Dibangun di dalam mimpi kan. Iya bener. Tapi bagaimana membangun dengan konsep yang menunjukkan bahwa kita tetap kritikal. Oke. Perlu nggak lahan ini kita cut seluruhnya? Bener Kita potong, kemudian kembali kita tutup seluruhnya, pohonnya kita potong dulu atau gimana? Oh iya bener Pak, bener. Ada nilai-nilai yang disisipkan di sini. Oke. Itu yang untuk mahasiswa. Oke Pak. Kalau yang untuk ke luar, paling tidak misalnya dalam 2 tahun terakhir ini kan kita sudah membuktikan kita kalau yang terbaik sebenarnya. Oh, itu 2 tahun terakhir ya Pak? 2 tahun terakhir. Oh gila sih. Artinya kan kita memang merasa ya mutu harus jadi nomor 1. Oke. Terlepas nomor 1-nya di mana nggak peduli, tapi yang jelas nomor 1 dulu ya. Oke Pak. Nomor 1 di Unika maksudnya. Di ranahnya sendiri ya Pak ternyata ya Pak. Ya harus dijago kandangnya, harus muncul dulu juga. Oh iya benar sih Pak, benar. Apa gunanya kita keluarnya jago kandangnya nggak bisa gitu. Benar Pak, benar. Seperti ngapain saya ngurusi rumah tangga orang lain kalau rumah tangga sendiri nggak beres. Nah benar banget. Kira-kira seperti itu. Oke, ya, mungkin teman-teman bisa ini ya ambil value-nya dari yang Pak Beni bilang, kayak teman-teman tuh yang mahasiswa terutama mahasiswa di Unika, ketika teman-teman menginjakan tanah di Unika, teman-teman mengenyam pendidikan, teman-teman tuh harus juga mempunyai nilai-nilainya seperti itu ya Pak. Ya. Itu wajib ya Pak untuk mahasiswa ya Pak. Wajib sebenarnya. Wajib. Menunjukkan bahwa empar kebunnya. Oh sebenarnya ya Pak. Sebenarnya. Bahwa ada yang kesana kemari, ada yang ada kurang sedikit ya wajar lah. Oh begitu. Yang lebih juga banyak. Aduh. Mahasiswa kan banyak juga yang dasar yang kreativitasnya melampaui dosanya banyak banget. Iya benar. Mungkin kadang sampai ini ya Pak, sampai bisa titip pasien karena kreativitasnya juga lebih ya Pak. Oke Pak, pertanyaan kedua nih Pak. Kalau Pak Beni lihat nih, kan dari nilai-nilai yang Udah mulai ujian, kalau ada pertanyaan saya ujian. Oh enggak Pak, ini kan kita ini Pak menggali dari sudut pandangnya Pak Beni soal nilai-nilai Unika, bener ya kayak gitu. Nah pertanyaan kedua nih Pak Beni, nilai-nilainya itu sampai saat ini ya Pak, apakah sampai saat ini itu masih relevan sih Pak dengan perkembangan zaman yang dimana apalagi sekarang new normal ya Pak, Pak ini tahu sendiri kan, kita harus benar-benar adaptasi dengan situasi saat ini, kita harus jaga jarak, kita harus tetap bersih untuk menghindari COVID. Nah, itu relevannya itu menurut Pak Beni sendiri itu harus bagaimana Pak? Kita sebagai mahasiswa Unika. Salah 3 contoh. Oh iya, enggak apa-apa. Mau salah 5 juga enggak apa-apa. Ya, pertama tadi disebut kreativitas. Oke. Kalau kondisinya berubah begitu cepat, kalau kita tidak kreatif, ya kita tenggelam. Kita akan tergulung dengan perubahan itu. Bener. Yang kedua, tangguh. Iya. Kita kreatif, tapi kalau kita tidak bisa tangguh, kita tuh bisa jadi kayak orang yang gampang putus asa, gampang nyerah gitu. Wah, kreativitasku ditolak oleh dosennya, coret langsung tugasnya lemes loh. Terus langsung, wah kalau sudah lemes itu sebulan nggak ngapa-ngapain. Waduh, kurus loh Pak nanti. Iya, jadi kurus gitu. Waduh. Kita malah makan banyak. Waduh, kebalikannya Pak ya. Makan terus gitu ya. Waduh, kebalikannya Pak ya. Dibutuhkan. Yang ketiga misalnya yang juga penting kita peduli. Terus terang saya bangga ketika teman-teman mahasiswa punya inisiatif untuk kemudian membuat gerakan-gerakan yang membantu yang lebih membutuhkan. Bukan berarti bahwa mahasiswanya tidak butuh, padahal mahasiswanya juga butuh. Tetapi kan untuk memberi tidak selalu harus menunggu kita kaya dulu gitu. Oh iya benar sih Pak. Serunya kan di situ. Benar. Memberi dari kekurangan itu yang luar biasa ya. Oke, saya setuju sih Pak. Biasa banget. Iya. Dan kita nggak mau dong jadi yang biasa-biasa. Oke, benar. Berarti masih sangat relevan dan bahkan lebih relevan lagi saat ini. Sampai detik ini ya Pak ya. Oke, berarti kalau ini berarti secara nggak langsung ya menurut Pak Beni, mahasiswa Unika sendiri juga diharapkan untuk menjadi tidak biasa ya Pak. Tidak biasa dalam artian lebih dari yang orang-orang lain harapkan gitu ya Pak. Jadi istimewa tadi. Oke, nice banget sih. Ya itu ya, teman-teman lihat tuh Pak Beni bilang, teman-teman yang mahasiswa Unika, mau teman-teman maba atau teman-teman angkatan yang lama atau yang tahun 18 atau 19, teman-teman harus jadi istimewa. Kalau nggak istimewa, ntar Pak Beni yang tahu loh ini. Pak Beni punya database-nya anak-anak semua kan? Sekarang
Wah itu guys itu. Ditunggu loh teman-teman, ditunggu kabar baiknya dari teman-teman ini. Oke nih Pak Beni, lanjut nih ke pertanyaan ketiga nih. Ini soalnya juga banyak yang request pertanyaan Pak gitu. Iya. Iya benar. Oke. Nah, melihat dari nilai-nilainya tersebut Pak, sebenarnya secara struktural nih Pak, secara struktural dari universitas kita sendiri itu tuh apa aja sih Pak? Dan mungkin dari Pak Rektor terus turun ke Wakil Rektornya tuh juga memberikan nilai apa sih Pak untuk kita semua, atau mungkin memang kita tetap mengikuti nilai-nilai dari Unika sendiri Pak? Saya rasa kok sama ya, artinya kan tidak ada pesan khusus dalam konteks dari sebuah bangunan organisasi yang namanya Universitas Pranoto. Kita berusaha mengikuti nilai yang sama, kemudian kita berusaha untuk menjadi tadi kreatif di dalam bidang yang ditugaskan pada diri kita. Oke. Saya misalnya jatah saya kan untuk bidang kerjasama dan pengembangan, termasuk di dalamnya promosi. Kalau tahu bahwa mahasiswa itu sudah jarang sekali membuka Facebook, bukan berarti kemudian saya tinggalkan promosi di laman Facebook, masuknya ke Instagram. Oke. Cara dong. Sekarang ini teman-teman di sekarang ya pusat rekrutmen mahasiswa itu lagi seru-serunya mau bikin TikTok khusus tuh Unika Sugeng Pranoto. Aduh. Nah itu kan bagian dari apakah itu harus diwajibkan gitu? Nggak perlu lah. Kalau kita paham nilai-nilainya, kita berusaha untuk mengembangkan sendiri ya. Dengan jalur-jalur, oh ini menarik, seru. Secara struktur juga seperti itu. Kita bisa lihat juga misalnya di masing-masing fakultas, mereka bisa muncul dengan kreativitasnya sendiri. Oke. Minta mahasiswanya ngapain, DKN sendiri ngapain, mereka bikin webinar apa yang menarik. Benar Pak. Tidak cuma bingung aja gitu, meningkatkan ketahuan itu gimana, menunjukkan kepedulian. Psikologi misalnya, ketika semua tim psikologi yang ada di kota Semarang ini takut untuk masuk ke rumah dinas untuk menemani teman-teman yang kebetulan kena COVID-19. Mungkin pemerintah ini apakah kita gegabah? Kita tetap pakai prokes yang benar. Kita tetap pakai APD yang memang layak digunakan dan harus digunakan untuk mendampingi pasien yang terkena COVID-19. Oke. Tetapi kalau kita tidak punya kepedulian, nah itu urusannya pemerintah lah, dari rumah dinas urusannya ngapain? Benar. Nah, ternyata teman-teman psikologi ini masa-masa inisiatif bina ke dosennya melihat bisa nggak, memungkinkan nggak? Ternyata memungkinkan. Bisa dijalankan. Oke. Ketika yang lainnya takut betul. Kita tidak sembrono, kita tetap hati-hati, kita tetap peduli. Oke. Berarti dari kabar yang beredar juga kan saya dengar juga katanya nih mahasiswa psikologi dengan berani itu malah dia ingin menemani jadi relawan COVID ya Pak? Iya. Oke, gila ya, keren banget ya. Saya sih sebenarnya juga, saya pribadi selaku mahasiswa juga, saya juga merinding nih kalau denger kayak gitu tuh. Kayak ibaratnya terjun ke medan perang langsung kayak gitu. Biasanya seperti itu. Iya, bener banget Pak. Kita menerjunkan bukan berarti kita asal kirim aja biar kita gagah misalnya. Oke. Kita bertanggung jawab terhadap mereka juga. Kesehatan mereka. Benar. Dan dengar cerita juga Pak, ada yang bahkan gara-gara menjadi relawan itu nggak boleh pulang ke kosnya. Ibu kosnya takut. Jadi cari kan. Mereka. Sampai seperti itu ya Pak? Ya harus sampai seperti itu gitu. Waduh. Artinya kan kalau kita mau peduli ya sudah kita lakukan sekalian. Oke. Berarti dari semua fakultas ya Pak, teman-teman kalau emang mau peduli menjadi relawan langsung aja itu juga nggak apa-apa ya, asalkan tetap konfirmasi ya kepada dekan fakultas masing-masing ya. Oke. Teman-teman kalau misalnya di COVID ini ya Pak ya, COVID ini mungkin teman-teman ingin menjadi relawan juga tanpa teman-teman takut ya, intinya harus jangan takut dulu ya Pak ya, harus berani gitu ya Pak ya. Berani dengan pikiran ya benar, berani dengan pikiran teman-teman, bukan berani asal berani doang. Bondo nekat ya. Namanya bondo nekat teman-teman, itu teman-teman bisa langsung kontak ke dekan fakultas masing-masing, nggak usah nunggu-nunggu teman-teman. Kalau emang teman-teman ingin mengimplementasikan jiwa pedulinya, langsung aja ya Pak ya, nggak usah basa-basi ya. Itu cara nggak langsung juga teman-teman langsung menerapkan nilai-nilai dari
Unika Sugio Prapto itu juga. Wah, gila. Emang keren ya gitu. Ternyata sampai sedetik ini pun masih sangat relevan ya Pak ya. Betul. Saya sendiri juga benernya waktu saya maba atau saya masuk itu saya melihat ada beberapa nilai itu yang nggak ada dalam diri saya Pak. Ya. Seperti itu. Terus ketika saya mulai berkembang di dalam fakultas saya selama saya kuliah, saya merasa itu ternyata nilai-nilai ini itu sangat relevan Pak buat saya. Dan mungkin sebenarnya ya Pak, sebenarnya kalau saya menilai sebagai mahasiswa itu sangat relevan juga untuk semuanya Pak. Ya. Cuman yang jadi masalah menurut saya masih banyak nih Pak, anak-anak tuh yang kurang bisa mengimplementasikan. Nah, menurut Pak Beni ini gimana? Kalau saya saya tidak pernah melihat dan menjudgment seseorang itu hanya karena satu peristiwa atau dua peristiwa. Oke. Ini kan perjalanan hidup itu kan panjang. Oke. Panjang itu dalam artian masing-masing punya pergulatannya sendiri. Bener Pak. Semua orang melakukan sesuatu karena reasonnya. Mas katanya kurang bisa bahagia itu mungkin karena ada perjalanan dalam tubuhnya gitu. Kita kira-kira seperti itu. Tapi artinya saya tidak akan menjudgment masih banyak mahasiswa kita yang kurang sebetulnya. Mungkin kita tidak tahu bahwa mereka menunjukkan kepeduliannya dalam bentuk yang berbeda. Mungkin hanya kecil saja. Saat ini dia sering menemani adiknya yang harus terpaksa menerima pelajaran daring. Oke. Sementara orang tuanya kalau yang ngajarin orang tuanya, orang tua anaknya daring, orang tuanya darting gitu. Aduh. Darting gitu. Masalah kita yang menemani. Oke. Mungkin menemani nggak ngajarin, cuma diam saja. Bener. Di sebelahnya, tapi adiknya merasa lebih tenang. Nah, yang semacam itu tidak bisa kita deteksi. Oke. Apakah ini tidak kalah hebatnya dengan yang jadi relawan di rumah dinas wali kota? Enggak, menurut saya mereka menemukan ceruknya sendiri. Oke. Nah, istilah kerennya itu menemukan jalan samurai. Itu saya di film-film samurai Pak. Dan jalan samurai itu asal tadi yang penting kita tekuni kan. Oke. Bener. Berarti apapun yang mereka lakukan ya Pak, selama itu relevan dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Insinyur Sugio Prapto, itu akan menjadi kebanggaan sendiri ya Pak. Betul. Oke. Ya, saya juga kadang merasa seperti itu sih Pak. Karena oke Pak, mungkin kita wajar nggak sih Pak manusia melihat dari apa yang mereka lihat, Ya. kan sudah sebagai hakikatnya sebagai manusia Pak. Cuman menurut saya juga kalau masih udah, iya benar Pak. itu kan masih pandangan hidup. Iya benar. Memandang saja ada sesuatu yang hidup. Apalagi ada yang cantik gitu ya Pak, langsung wah kayak gitu. Iya benar. Pasti yang hidup semangatnya ya Pak ya, semangatnya. Saya menilai sebagai mahasiswa, tapi menurut saya Pak, ini sepantasnya sebagai mahasiswa juga untuk tidak menjudge Pak. Karena oke, kita mahasiswa, cuman kita nggak boleh cuma sebagai mahasiswa biasa. Apalagi kita di Unika dengan nilai-nilai yang menurut saya itu masuk untuk dimasukkan ke dalam kehidupan masing-masing. Menurut saya sih juga, saya setuju dengan statement Pak Beni, karena sebenarnya untuk ngejudge orang itu juga kayak kesalahan pribadi sih Pak. Maksudnya, benar nggak Pak menurut Pak Beni? Ya, kesalahan pribadi. Ya, kembali lagi saya juga nggak mau mengatakan salah gitu. Oke. Kan ada kondisi mau membuat kemudian kayaknya lebih nyaman kalau kita itu menyalahkan orang lain. Oh iya benar. Jangan-jangan karena sejak kecil kita dilatih seperti itu. Misalnya ketika kita belajar berjalan gitu ya, terus ya anak kecil berjalan kan nggak semuanya tiba-tiba langsung bisa jalan dan lari. Iya. Kadang-kadang terjatuh gitu. Iya. Nah kalau terjatuh itu mohon maaf. Ada beberapa orang tua termasuk mungkin juga kita alami, itu yang disalahkan lantainya. Wah jatuh ya dia, terus lantainya dipukul sama pembantunya lah, sama ibunya, sama neneknya. Lantainya nakal ya. Padahal kan sebenarnya lantai nggak ngapain. Nggak salah ya Pak ya? Tapi anak kecil itu kan menangkap bahwa yang salah lantainya bukan saya. Karena saya nggak hati-hati jalannya ketika belajar jalan kaki misalnya. Oke. Nah, tanpa kita sadari value semacam itu dia muncul gitu. Oke. Kalau mau balik lagi pada nilainya aktif diri, bagaimana kita kritis juga terhadap diri kita sendiri. Oke, bener. Kita nyalain lantai lagi nggak dia?
Ini gampangnya kalau mau nyalain, mau tunjuk orang lain salah tuh, saya nyalain lantai nggak ya? Saya nyalain lantai lagi nih. Bener. Berarti harus introspeksi dulu ya Pak ya malah ya. Kira-kira seperti itu. Bahwa memang ada kondisi-kondisi objektif yang memang salah. Bener. Pelajaran matematika semuanya mau 1 tambah 1 dia jawab 3 ya berat. Berat itu tidak judge bahwa you salah. Iya bener. Tapi 3 kali 4 belum tentu 12. Kok begitu Pak? Iya, 3 kali 4 belum tentu 12. Karena bisa saja 14 kurang 2. Ya Allah, saya nggak kepikiran nih. Artinya apa? Artinya ini kembali lagi kreativitas. Iya. Kalau normal kita 3 kali 4 ya 12. Bener Pak. Tetapi kalau mau lebih kreatif, tidak selalu 12. Meskipun nanti ujungnya ke sana. Tapi pendekatannya bisa macam-macam. 15 kurang 3. Bener. Berarti jalannya ya Pak ya? Ya. Tadi kayak Pak Benny bilang the samurai way-nya yang berbeda ya Pak ya? Bener banget. Nih teman-teman, tadi kan kita udah membahas value-value-nya di Unika, terus tentang keseluruhannya. Ini sekarang kita masuk lagi nih Pak. Kan Unika tuh fakultasnya ada banyak ya Pak ya? Nah, menurut Pak Benny nih, di fakultas-fakultasnya itu menurut sudut pandang Pak Benny, ada nggak sih Pak yang dia tuh nilai-nilainya diturunkan dari nilai-nilai inti dari Unika Sugio Pranoto itu Pak? Dan fakultasnya apa aja sih Pak? Kita punya 10 fakultas ya saat ini. Kita punya 10 fakultas. Banyak banget ya Pak ya? Ya relatif banyak. Relatif banyak. Untuk lahan yang sekecil ini. Tapi banyak orang mengatakan itu masuk ke Unika Sugio Pranoto kan hijaunya langsung tampak. Banyak ini Pak. Pohon-pohonnya gitu. Kalau sejuk. Bener. Ada yang kampus lahannya sangat luas, tapi malah nggak pernah bisa tanam pohon gitu. Waduh. Panas dong Pak berarti Pak. Nah, artinya kan pendekatan ke fakultas pun juga sama. Masing-masing fakultas kan bisa menemukan ceruknya sendiri, bisa menemukan jalan samurainya sendiri. Bagaimana menanamkan itu? Kreativitas kalau teman-teman arsitek pasti beda dengan caranya menunjukkan kreativitas teman-teman komunikasi. Bener Pak. Caranya komunikasi berbicara, melatih bicara, kreativitas berbicara dari teman-teman komunikasi pasti berbeda dengan caranya sastra untuk menyapa orang lain. Benar. Gayanya mungkin dengan bahasa yang berbunga-bunga sastra. Tetapi di sisi lain mungkin kalau sipil nggak bisa, mau cerita tentang struktur beton masih mengatakan pada saat itu matahari begitu teriknya, saya terpaksa saya mengukur. Nah kan nggak perlu seperti itu. Iya benar. Kreativitasnya kan berbeda kayak orang sastra dong. Iya benar. Nah tapi saya yakin masing-masing fakultas punya ceruknya untuk bisa menunjukkan itu. Bagaimana harus peduli, bagaimana harus tangguh. Bagaimana visioner. Itu cara saya masing-masing fakultas punya dengan caranya sendiri. Kalau semua harus diseragamkan, waduh malah parah. Nggak bisa. Malah parah. Berarti kalau misal saya ibaratkan, nih Universitas Katolik Sugio Pranoto punya nilai inti, nilai-nilai tadi yang Pak Benny sebutkan, kemudian diturunkan ke fakultas ya Pak, benar ya? Nah itu sehingga menjadikan ciri-ciri tersendiri ya Pak. Dari mahasiswa Unika misalnya teman-teman saya ini dari sipil, orang-orangnya seperti ini, dia tangguh-tangguh sampai diterik-terik gitu untuk melakukan penelitian lapangan, seperti itu ya Pak kurang lebihnya. Walaupun kita ini banyak ya Pak 10 fakultas dengan nilai-nilai tersendirinya ya. Itu kita juga harus tetap menjadi satu ya Pak. Kalau saya menggambarkan universitas itu kayak kita bermain jazz, makanya di Unika itu ada yang namanya jazz. S3 marketing. Karena ada speed jazz itu. Karena kayak bermain musik jazz. Bener. Musik jazz itu masing-masing personalnya punya kehebatan sendiri. Drummernya ngapain, gitarisnya ngapain, bassisnya ngapain. Dan mereka punya keleluasaan untuk berimprovisasi. Tetapi toh di dalam improvisasinya bisa muncul harmoni. Kami bukan musik klasik. Yang ada partiturnya jelas, semua harus main berdasarkan partitur yang pasti. Kami itu musik jazz. Improvisasinya banyak. Ketika Pak Jimmy ngapain? Wah ini apa yang digarap? Ternyata malah, misalnya saya cek aja dalam semester kemarin gitu ya.
ada 3 tempat buku baru yang diterbitkan selama masa pandemi. Itu dari mana Pak? Dari fakultas mana? Atau dari univ? Campur-campur. Oh, campur-campur. Mahasiswa. Mahasiswa kan menulis buku untuk refleksi bareng-bareng kumpulan tulisan mahasiswa. Oke. Yang sebelum pandemi malah jarang dilakukan. Oke. Kembali lagi, oh ternyata kalau situasi seperti ini saya nggak bisa beraktivitas secara fisik. Saya bisa melakukan kreativitas liar dengan otak saya, dengan jari-jari saya. Oke. Artikelnya muncul, bikin puisi yang kemudian kita pagelaran puisi yang kemudian masuk ke ini, diakui sebagai salah satu rekor Indonesia. Keren sih. Karena pertama kali belum ada yang mulai garap dengan pagelaran puisi online full. Oh ya. Bener. Ya, yang semacam itu kan apa ya? Masing-masing punya jalan samurai. Oh iya, bener ya. Sekarang ini temukanlah jalan samurai. Walaupun dengan output yang sama ya Pak ya. Dan kita tuh beda-beda nih Pak, kan 10 fakultas tadi tuh. Kita jalannya beda-beda. Tapi kita tetap harmoni ya Pak ya. Oke, itu teman-teman diinget loh pesen-pesennya Pak Benny. Kalian mau dari fakultas apapun itu, selama kalian di Unika, kalian tetap harus harmoni satu sama lain. Diinget-inget tuh, kalau lupa ntar kalian ketemunya Pak Benny ntar. Oke. Ya ntar pokoknya kalau kalian lupa, kalian kontak Pak Benny lah. Pak Benny saya seperti ini Pak, saya butuh bimbingan. Enggak bimbing, ngobrol aja. Oh, ngobrol aja. Santai pokoknya sama Pak Benny. Sambil ngopi ya Pak ya mungkin ya. Kalau saya kalau diajak ngopi. Oh, begitu ya. Tuh teman-teman, mungkin teman-teman kalau di rumah bosen ya, atau mungkin teman-teman ingin ngobrol bareng, apalagi teman-teman kan belum pernah tuh sama ngobrol sama Pak Benny, ngomong langsung sama wakil rektorat, langsung kontak aja sama Pak Benny. Diajak ngopi loh, tapi jangan lupa loh. Tapi kalau udah ngopi garing nggak Pak ya? Gitu. Oke Pak Benny, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga ada banyak titipan juga nih Pak Benny. Bantu amanah. Ya benar sih Pak, benar. Ini kan saya juga membawa acara ini juga amanah sih Pak. Saya bangga sih membawa acara ini, apalagi bisa ketemu Pak Benny dan jajaran dosen-dosen lainnya. Mantap. Nih pertanyaan berikutnya nih Pak Benny. Selama online nih Pak, fasilitas apa aja sih Pak yang diberikan Unika kepada mahasiswanya dan kepada masyarakat luas Pak? Ya, oke. Yang pertama sebenarnya secara infrastruktur ya. Oke. Infrastruktur kita itu kan sudah mulai menyiapkan untuk perkuliahan online itu sejak 2011. Kalau kita melakukan major upgrade itu di 2017. Oke. Hanya memang pada saat itu justru kita dilarang oleh BI untuk full online. Untuk full online kan, untuk online itu kan dulu maksimum hanya 30%. Oke. Dari semua perkuliahan itu maksimum hanya 30%. Sehingga kapasitas kita tentu jadi dipersiapkan untuk 30% itu. Oke. Dan ketika tiba-tiba kemudian harus full online, kita harus meningkatkan kapasitas. Semuanya pasti kacau. Bener. Semuanya pasti kacau. Tetapi karena kita sudah punya infrastruktur, istilahnya kan kita hanya tinggal menambahkan kapasitas mesinnya dan ngisi bensinnya kan. Oh iya, bener sih Pak, bener. Nah, pada saat-saat awal karena data saya itu kerjasama, saya kan mencoba menggandeng 4 operator. Oke. Bisa nggak disupport masalah. Akhirnya kita daftarkan di 4 operator itu, kalau mereka akses ke Cyber Unika, mereka mestinya tidak terkena kuotanya. Langsung gitu otomatis ya Pak? Tapi aksesnya harus Cyber Unika. Oke. Cuman problemnya pada saat itu kan banyak ya ketidaksiapan juga di antara kita, justru sebagai manusianya. Kita lebih pilih menggunakan misalnya, maaf ikut merek Google Meet. Oke. Nah ketika kesana lepaskan dari networkingnya cyber pada saat itu, sehingga tetap kuotanya jalan terus gitu. Oke. Nah, tapi kembali lagi, kita sendiri kan berusaha untuk seperti itu, kita kejar itu. Itu di bagian awal. Lalu yang kedua, ketika kemudian Dikbud sendiri memberikan bantuan, kembali lagi kita kontak lagi operator-operator itu. Oke, kita dapat bantuan dari Dikbud 53 itu permudah sampai Desember ini. Nomor-nomornya kita daftarkan dari mahasiswa. Benar. Nah, memang kadang-kadang ketika kita daftarkan di kita ya, lewat Senat, lewat BEM, tolong dong update Sinta. Kita udah punya Sinta. Iya, benar. Sementara yang lain itu kalau daftarkan
Universitas saya itu berat karena kita tercatat di LLD di wilayah 6 itu kita paling cepat dapat itu mengumpulkan datanya paling cepat. Ya, karena begitu masuk Sintak sudah langsung terhubung dengan websitenya Dikti. Oh begitu ya Pak ya? Masuk di websitenya Dikti langsung tercatat nomornya. Oke, keren. Ya, setelah kita data, setelah 3 bulan ini kan kita data ternyata ya ini seringkali mahasiswa itu senang karena kreatif dan ganti-ganti nomor gitu. Oh. Kan ternyata sudah nggak saya pakai. Oh. Dia diambil lagi disimpan gitu. Oh gitu. Nah ada kendala-kendala semacam itu lah. Lalu kemudian kita juga melihat terpaksa misalnya teman-teman komputer itu bisa mengakses komputer yang di laboratorium kita, tapi dari rumah masing-masing. Oke. Remote-nya kita lakukan itu. Kita lakukan lebih cepat daripada yang lainnya. Daripada usaha-usaha lain itu udah melakukan itu. Kemudian juga caranya kita juga di dalam konteks ini ya pandemi dan persiapan media belajar daring, kita juga kemudian bisa membuat bagaimana memanfaatkan ya, 2 sistem asinkronus dan sinkronus dalam media pembelajaran. Baik. Itu ada dalam sistem kita ada. Dan kalau mau dosen mau lebih kreatif lagi, itu banyak game juga yang bisa dimanfaatkan di situ gitu. Oh, contohnya kayak waktu PTMB kemarin ya Pak, ada Kahoot gitu ya? Iya. Oke. Pollingnya juga ada, terus ranking itu bisa kita ganti-ganti gambarnya. Oke. Cyber itu atau cyber tekanan atas itu kadang-kadang muncul rankingnya. Iya, benar. Di bintangnya. Oke. Lah dan kemudian breaking lah. Waduh. Seperti itu sebenarnya. Oke, berarti ya ibaratnya udah canggih ya Pak ya? Memang kadang-kadang kan dosen sendiri merasa saya nggak mampu lah seperti itu. Iya, benar Pak. Uniknya setelah kita telusuri lagi, ternyata perkara kreativitas itu kadang-kadang bukan perkara usia gitu. Oh. Dan perkara teknologi, gagap teknologi juga bukan perkara usia. Dan Oke. awal memang gitu. Kita kan buka hotline khusus, kita buka ruangan khusus di mana dosen-dosen yang mau belajar dengan cepat itu kita bimbing. Oke. Itu yang datang memang awalnya banyak yang dosen senior, tapi mereka mau belajar dengan cepat. Nah yang muda-muda itu karena merasa mungkin sudah tahu, tapi dia tahunya kan hanya terbatas dan nggak mau explore lagi gitu. Ada yang seperti itu dia. Kayak ibaratnya aku udah tahu nih loh dan aku nggak mau lebih maju lagi gitu ya. Seperti itu juga sehingga jadi ternyata bukan perkara usia ya. Oke. Perkara kemauan. Oke, bener setuju sih Pak, setuju sih. Kemauan kan berarti ini menarik. Berarti ya didorong ke situ ya. Bener. Jadi kayak mungkin kita sendiri, mungkin saya ya Pak, saya kurang mengerti aplikasi ini untuk arsitek, tapi saya pingin yang dari situ mungkin dari itu bisa langsung di ini ya Pak ya, di lebih push lebih keras lagi ya Pak ya. Masa arsitek sekarang nggak tahu BIM? Wah itu dia. Harus tahu sih Pak itu. Harus tahu. Saya tahu sih Pak itu. Harus tahu operasikan. Wah itu tapi ngoperasinya untuk ekspornya saya belum begitu sih Pak. Ya harus berani mencoba. Iya benar Pak. Bisa aja gitu. Dan kadang mahal Pak softwarenya. Buat saya mahal murah itu kadang-kadang perkara prioritas. Oke. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang memang layak untuk kita pakai dan bisa kita pakai untuk meningkatkan kemampuan kita, why not? Oke, bener sih, setuju sih. Berarti selama mahal dan worth it nggak apa-apa ya Pak, menurut Pak Benny? Ya, buat saya yang penting being-nya, bukan having-nya. Oke. Itu membuat kita menjadi sesuatu. Oke, bener. Bukan karena memiliki sesuatu. Aku naik mobil mewah. Itu kan tempelan, bukan keluar dari mobil selesai lah. Iya, bener Pak, bener. Tapi kalau membeli sesuatu yang membuat kita tahu, saya bisa mengoperasikan pikiran lebih baik. Oke. Dimanapun saya itu tetap being. Iya, bener. Di luar diriku. Bener. Carilah yang menjadi meningkatkan bagian diri. Oke, nice sih. Ini sebenarnya hari ini mungkin hari keberuntungan saya sih bisa ketemu Pak Benny sih. Enggak lah, saya bisa sangat bisa ngobrol. Saya belajar juga. Oke, responnya seperti itu, saya seperti apa, itu saya belajar juga. Oh, berarti ini sebenarnya saya malah baru tahu loh Pak kalau mungkin
orang-orang melihatkan Pak Beni itu di direktorat, orangnya maksudnya sebagai orang yang asik, atau mungkin ada yang menganggap Pak Beni galak atau seperti apa seperti itu. Oh kayaknya galak ya Pak ya. Nah ini mungkin teman-teman yang pernah diajar Pak Beni ini mungkin bisa kasih lah di kolom komentar nanti Pak Beni itu orangnya seperti apa sih ya gitu. Mungkin juga teman-teman kalau mau ngobrol lebih banyak lagi bisa langsung kontak Pak Beni aja. Ya. Oke Pak Beni, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Titipannya ini banyak banget nih Pak. Nah terus dari sudut pandangnya Pak Beni nih, untuk saat ini nih beasiswanya di Unika tuh ada apa aja sih Pak? Beasiswa kita itu sebenarnya beragam-ragam ya modelnya. Oke. Detailnya terserah saya tidak tahu. Oke. Dan mungkin kalau saya tahu saya tidak akan memberitahu karena ini menjadi cara untuk melatih mahasiswa agar kreatif menemukan. Oke. Alasan aja sih. Artinya begini, ada beasiswa yang memang karena benar-benar dia membutuhkan secara ekonomi. Oke. Ada biasanya semacam itu. Dia punya kemampuannya akademik mungkin tidak terlalu pintar. Artinya dia tidak bodoh, bukan tidak rankingnya Masakom ya, Nasib 1, bukan. Waduh. Tapi dia juga bukan orang yang kira-kira bakal menjadi kumlot lulusnya. Oke. Tetapi secara finansial dia memang sangat membutuhkan. Oke. Macam-macam. Maka ada yang semacam itu. Oke, benar. Lalu ada beasiswa yang memang karena dia pengen jadi the best, dia pengen yang terbaik. Kita kerjasama dengan pihak ketiga misalnya, untuk mensupport memberikan beasiswa yang semacam itu. Dan dalam beasiswa ini bahkan pihak ketiga itu membuat banyak acara. Oke. Untuk orang kita kerja bisa lebih tegas, lebih dikumpulkan di sini oleh penerima beasiswa yang sama di seluruh Indonesia. Ada kompetisinya di situ. Itu untuk orang yang memang pengen striving for excellence. Dia tidak punya masalah di dalam keuangan. Yang sampai misalnya harus betul-betul kalau nggak dapat beasiswa nggak bisa kuliah, bukan. Oke. Tetapi dia pengen mengasah kemampuannya dan dia layak diberi apresiasi semacam itu. Oke, benar. Karakternya dengan yang tadi. Iya Pak. Karena kadang-kadang kalau secara finansial kita tidak mampu, dia terpaksa untuk bekerja misalnya. Belajarnya dia akan terganggu, mungkin dia nggak bisa prestasinya seperti yang pengen tadi biasanya the best tadi. Oke. Nah ini kan perlu disupport juga. Benar. Ada beasiswa yang kita menuntut dia lebih. Oke, benar. Secara finansial membutuhkan tidak membutuhkan, tetapi kalau kita beri stimulan, jangan dia bisa lebih. Tidak sampai menjadi yang terbaik tadi, tapi dia bisa menjadi lebih. Oke. Misalnya kita dorong kalau dapat beasiswa ini harus ikut ini loh. Oke, jadi mungkin dari tadi yang Pak Beni bilang tentang beasiswa itu ada beberapa dari jenisnya mahasiswa ya Pak, yang perlu disupport gitu ya Pak? Ya, ada beberapa karakter beasiswa lah. Oke. Jadi dari beasiswa yang kita harus bedakan juga. Karena kalau hanya disamakan seluruhnya, maka mungkin malah tidak tepat sasaran. Oke. Atau ada hal yang mesti didorong lebih baik, dan jadi sama. Benar Pak. Oke, benar. Mungkin dari teman-teman ya, mungkin teman-teman ingin mendapatkan beasiswa entah apapun itu dari karakteristiknya Pak ya. Mungkin teman-teman langsung bisa sih kontak dari fakultas masing-masing ya Pak ya. Fakultas terus nanti akan diproses di unit kemajuan dan alumni. Nah itu. Pokoknya teman-teman nggak usah takut kalau emang teman-teman sekiranya membutuhkan beasiswa, langsung aja mengontak dan pastinya ormawa yang di fakultas tetap akan membantu ya Pak. Harus ya Pak ya malah ya. Nah itu, kapan lagi ya teman-teman bisa kuliah di Unika, PTS terbaik di Jawa Tengah, dapat beasiswa lagi. Waduh itu, kalau saya dapat beasiswa tuh mesti saya bangga sih Pak gitu. Tapi sayangnya belum Pak. Jangan-jangan memang tidak membutuhkan. Waduh, sebenarnya saya butuh sih Pak. Ini kan tadi ya kembali lagi ketika kita melihat kepedulian kita nih. Iya benar. Karena terus terang pernah kita salah. Oke. Ada orang maju dengan surat keterangan dokumen yang sangat lengkap bahwa dia tidak mampu. Kita beri beasiswa, karena menurut kita layak gitu ya. Oke. Biasanya dipakai tuh hanya beli sepatu yang mahal. Waduh, nah itu sebenarnya penghinaan gitu. Penghinaan gitu. Artinya gini, apakah Unika merasa terluka? Ya, kami terluka. Oke. Karena kami ditipu dalam tanda petik seperti itu.
Iya. Tetapi sebenarnya kita lebih sedih lagi, lebih terluka lagi. Karena mahasiswa itu menipu dunia. Oh, kok bisa Pak? Ya. Saya tidak punya uang, padahal sebenarnya saya punya uang. Oke. Saya dididik, mestinya saya peduli. Tapi saya justru mengambil manfaat dari ketidakpedulian itu. Buat kami lebih sedih. Iya benar. Bukan perkara duitnya, karena duit selalu bisa dicari. Oh iya benar. Tapi sikap mentalnya itu yang ditentukan. Oke, nice sih. Berarti itu ada ya Pak ya? Ya, ada. Gila sih. Gak banyak tapi pernah terjadi. Pernah terjadi ya? Di pandemi ini ya? Tidak sih, bukan di pandemi. Oh, bukan di pandemi? Bukan di pandemi. Oke, ya itu nilai-nilai yang tadi ditanamkan, yang tadi dibilang Pak ini itu mungkin juga harapannya ya Pak, mahasiswa juga mungkin bisa mengimplementasikan secara mungkin dari cara hidupnya maupun kepedulian kepada sekitarnya gitu ya Pak ya. Oh ya bener sih. Oke, mungkin cukup sekian dari interview dengan Pak Beni. Terima kasih Pak Beni sudah mau datang sebagai narasumber. Terima kasih saya dipercaya sebagai sumbernya. Waduh. Sumbernya nggak jelas. Waduh. Itu jangan gitu toh Pak. Ini kan saya juga saya suatu kebanggaan sendiri bisa ketemu Pak Beni. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian episode kali ini ya. Pokoknya teman-teman tetap stay tune di Instagram kita dan di YouTube kita. Jangan lupa di subscribe dan di komen. Kalau teman-teman ingin ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa langsung DM di Instagram kita. Jangan lupa di follow juga, di like juga. Pokoknya tetap nantikan konten-konten yang ada di akun-akun sosial media kita. Semuanya pokoknya. Nah, teman-teman untuk episode berikutnya mungkin akan lebih seru lagi, teman-teman harus tetap stay tune. Terima kasih teman-teman sudah stay tune di sini. Terima kasih Pak Beni. Oke teman-teman, dadah.